kamu itu anaknya tukang kayu, kamu nggak mungkin bisa kuliah di UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Zuraidah, biasa dipanggil Afif. Saya asli dari Tuban. Saat ini saya tinggal di Dusun Sisir, Desa Kedong Soko, Kecamatan Pelumpang. Saya alumni dari SMA Negeri 10 Malang, Sampurna Academy, dan alumni Universitas Gadjah Mada, jurusan Antropologi Budaya. Saat ini saya sedang berkarir bersama dengan Asana Properti Tuban. Perjalanan saya mendapatkan beasiswa di SMA Negeri 10 Malang, Sampurna Foundation cukup menantang. Soalnya saya berpikir dulu saya tidak akan lolos untuk persaingan se-Jawa Timur. Tapi Allahu Akbar, saya diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Dulu awalnya saya takut untuk mendaftar, tapi saya berpikir lagi, saya harus bisa sekolah, saya harus bisa kuliah tanpa harus memikirkan soal ekonomi, soal uang. Saya berpikir dulu, uang jangan jadikan penghalang kita untuk bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Dulu itu formulir pendaftarannya tebalnya hampir segini ya. Dari 5.000 aplikasi, alhamdulillah diambil 300 peserta untuk ke tahap kedua. Nah, setelah dari 300 aplikasi tadi, itu diambil 150. Dan alhamdulillah saya pada saat itu berhasil untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Pertama itu sebenarnya takut saya itu kena penipuan untuk bisa sekolah di Malang, karena masih lulus SMP tapi sudah harus ke Malang. Akhirnya saya bilang ke guru saya, minta tolong saya ditemenin untuk ketemu dengan orang tua saya. Alhamdulillah orang tua saya mulai terbuka pikirannya dan mengizinkan saya untuk bisa lanjut ke SMA 10 Malang. Rasanya lolos mendapatkan beasiswa ketika SMA itu seperti mimpi, dan ketika kita bangun ternyata mimpi itu jadi kenyataan. Rutinitas di sekolah SMA Negeri 10 Malang selama mendapatkan beasiswa ini banyak sekali ya. Terutama kita sekolah itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan hari Sabtu itu kita tidak ada pelajaran di sekolah, tapi kita diberikan kesempatan untuk melakukan community service atau kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Mulai dari sekolah dasar, kita membantu mengajar di sana, kemudian di panti jompo atau dinas sosial. Nah, selain dari kewajiban akademik tadi, di asrama kita juga dituntut untuk memiliki jiwa yang religius dan kepekaan sosial yang tinggi. Jadi kita satu kamar itu isinya berdelapan dan kita harus menjalankan piket masing-masing, sholat berjamaah. Jadi ketika sekolah sudah selesai, sorenya kita ada learn to live atau istilahnya ekstrakurikuler. Nah, malamnya jam 7 setelah kita sholat, isya dan makan malam, kita harus kembali ke sekolah lagi untuk melakukan study night. Mendapatkan beasiswa itu sebenarnya pasti ada plus minusnya ya. Jadi teman-teman ketika sudah mendapatkan beasiswa itu harus siap menanggung semua konsekuensinya. Salah satunya ketika beasiswa menentukan jadwal seperti tadi, kita harus bisa melaksanakannya sebaik mungkin. Kita tidak boleh melewatkan satu jadwal sekalipun. Cara saya untuk mengatasi rasa takut hanya sekedar untuk bermimpi sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, dari pengalaman saya berkegiatan di Pramuka,
Ketika teman-teman saya sudah mulai berkomunikasi menggunakan Line, WhatsApp, saya sendiri yang hanya mengandalkan SMS dan telepon reguler. Tapi saya tidak boleh terpuruk. Saya berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengimbangi teman-teman saya yang lain. Halo Imas, apa kabar? Dia selalu memberikan informasi kepada saya terkait kelas, mata kuliah, libur atau tidak, dosen. Dia selalu memberikan update informasi kepada saya. Saya sangat berterima kasih kepada kamu Imas karena kamu sudah menjadi teman seperjuangan saya ketika ada di UGM. Nah, terkait cerita kenapa orang tua saya tidak mengizinkan, kembali lagi teman-teman. Dari awal saya sudah ditentang orang tua saya untuk kuliah di UGM karena takut biaya nanti nggak ada. Tapi saya bertekad kembali, Bapak, saya yakin saya bisa kuliah di UGM. Apapun yang terjadi, saya akan tetap kuliah di UGM. Dan dari situ orang tua saya kemudian bilang seperti ini, kamu itu anaknya tukang kayu, kamu nggak mungkin bisa kuliah di UGM. Wah, dari situ mulai hati saya bergejolak. Saya merasa lingkungan saya sendiri kok malah seperti ini, orang tua saya seperti ini. Tapi dari situ saya tidak mundur, saya tetap maju, saya nekat ke Jogja untuk kuliah di UGM. Saya cari kos-kosan yang paling dekat, yang paling murah karena saya harus jalan kaki. Awal masuk UGM saya belajar banyak sekali keterbatasan, tapi itu bukanlah penghalang. Jadi ketika teman-teman berpikir bahwa keterbatasan itu sebagai penghalang, itu salah besar. Justru itu akan memicu bagaimana kita berpikir kreatif untuk tetap bisa bertahan, untuk bisa tetap mencapai mimpi-mimpi kita. Jadi jangan pernah takut teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yakin, pasti teman-teman bisa. Saya berani mewujudkan mimpi-mimpi, atau mungkin saya berani bermimpi, alasannya karena mimpi itu gratis. Jadi saya membayangkan diri saya di beberapa tahun ke depan. Saya tulis itu. Saya mau jadi apa, saya pengen apa, saya akan jadi apa, saya tulis semuanya. Dan itu saya jadikan di 100 mimpi atau 100 harapan di buku saya. Selain teman-teman menulis mimpi, jangan lupa untuk berbagi. Mungkin kita nggak punya materi teman-teman, tapi kita bisa berbagi ilmu, berbagi semangat, berbagi motivasi kepada orang lain. Kekuatan terbesar saya untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut utamanya adalah pasti membanggakan kedua orang tua saya dan keluarga saya. Karena di balik saya seperti ini, pengorbanan keluarga saya itu juga luar biasa. Dalam buku Seven Habits ditulis begin with the end in mind. Jadi ketika mimpi saya membagian orang tua, saya mulai mengalami lelah harus mengejar mimpi saya berhenti sejenak, saya mengingat, oh iya kemarin saya harus bisa membanggakan kedua orang tua. Akhirnya dari situlah motivasi dan semangat saya kembali lagi bahwa ada orang yang menunggu saya sukses, bukan diri saya sendiri, tapi ada orang lain. Jadi terakhir saya pesan kepada teman-teman semuanya, bermimpilah yang hebat teman-teman. Jangan mau mimpi yang biasa-biasa, karena kuasa Tuhan itu luar biasa. Jangan pernah mimpi yang tanggung, karena kuasa Tuhan itu juga nggak tanggung-tanggung. Dan jangan pernah mimpi yang rendah, karena itu berarti keyakinan kita pada kuasa Tuhan itu juga rendah. Jadi semangat ya menggapai mimpi teman-teman semuanya. Dadah, assalamualaikum.